Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyaningsih dari kelas 1B Keperawatan ingin menyampaikan materi tentang sistem tubuh pada manusia, yaitu anatomi, fisiologi sistem pencernaan atau digestivus. Fungsi sistem pencernaan yaitu memberikan tubuh nutrien, elektrolit, dan suplai air yang terus-menerus. Proses pencernaan secara mekanik dan kimia mengubah molekul-molekul besar yang masuk pada saluran pencernaan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh dinding saluran cerna. Sistem pencernaan dapat dibagi atas dua bagian utama, yaitu saluran gastrointestinal atau GIT dan organ kelenjar yang terkait. Saluran gastrointestinal pada mulut yaitu yang pertama terdapat gigi. Gigi memiliki 2 buah gigi seri, 2 buah gigi geraham, 1 buah gigi taring, dan 3 buah geraham besar. Gigi seri yaitu berfungsi untuk memotong, gigi taring berfungsi untuk merobek, dan gigi geraham berfungsi untuk menggerus. Yang kedua itu ada kelenjar saliva. Terdapat 4 kelenjar, yaitu kelenjar parotis mengandung air, kelenjar sublingual berair dan berlendir, kemudian kelenjar submandibular dan kelenjar bukalis. Sekitar 1-1,5 liter saliva dihasilkan per hari. Kemudian saliva mengandung satu enzim lipase lingual dan enzim petialin atau amilase saliva. Di sini ada komposisi saliva yaitu air 97% sampai 99%, glukoprotein, garam-garam, sel-sel epitel, sel kelenjar, dan leukosit. Kemudian fungsi saliva yaitu pengeluaran saliva dapat dipengaruhi oleh yang pertama faktor psikis yaitu mencium makanan yang enak. Kemudian ada faktor mekanis adanya benda padat dalam mulut. Kemudian ada faktor kimia yaitu makanan yang asam dan asin. Kemudian ada mekanisme menelan. Yang pertama itu tahap bukal, yang kedua tahap faringeal, dan ketiga tahap esofagus. Esofagus terjadi proses yang pertama itu sekresi mukoid sebagai pelumas, yang kedua tidak terjadi absorpsi, dan ketiga tidak terjadi digesti. Normalnya esofagus memperlihatkan 2 tipe gerakan peristaltik, yaitu peristaltik primer dan peristaltik sekunder. Lalu ada lambung. Lambung adalah kantong yang mengandung otot. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fundus secara relatif mempunyai dinding yang tipis, sedikit kelenjar, dan berfungsi sebagai reservoir. Yang kedua itu adalah korpus, bagian berotot dan menyimpan serta mencampur makanan, mempunyai kelenjar dan hanya sebagai tempat sekresi asam dan zat lain. Yang ketiga itu ada antrum pylorus, terdiri atas otot tebal dan berfungsi sebagai pompa untuk mentransfer makanan ke usus halus dengan kecepatan yang terkendali juga. Fungsi lambung yang pertama itu ya fungsi motorik, yaitu menyimpan sejumlah besar makanan sampai makanan dapat diproses di dalam duodenum. Yang kedua itu mencampurkan makanan dengan sekresi dari lambung sampai membentuk suatu campuran setengah cair yang disebut kimus. Jadi itu pengosongan. Makanan dengan lambat dari lambung ke usus halus pada kecepatan yang sesuai untuk pencernaan dan absorpsi yang tepat untuk usus halus. Kemudian adalah fungsi pencernaan dan sekresi. Fungsi gastrin yaitu merangsang sekresi HCl dan pepsin, merangsang sekresi faktor intrinsik, dan merangsang sekresi enzim-enzim dan pankreas. Lalu merangsang peningkatan aliran empedu hati, merangsang pengeluaran insulin, dan merangsang pergerakan lambung sampai ke usus. Kemudian ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada usus besar yang terdiri dari caecum, ascendens, transversum, descendens, sigmoid, dan rectum.
Kemudian ada perbedaan usus besar dan usus kecil, yaitu usus besar lebih tipis daripada usus kecil. Usus besar penampangnya lebih besar dari usus kecil, yaitu kira-kira 6,3 cm. Usus besar panjangnya lebih pendek dari usus kecil. Usus besar mempunyai bentuk yang tetap. Fungsi utama usus besar adalah sebagai absorpsi air, elektrolit dari kimus atau sisa-sisa sari makanan selulosa, penimbunan bahan fases sampai dapat dikeluarkan. Yang terakhir itu ada rektum dan anus. Kolon dan rektum mempunyai struktur yang sama, tetapi anus dan rektum tidak sama. Permukaan anus ditutupi oleh kulit. Pada anus terdapat otot seperti cincin yang tonusnya kuat, disebut sphincter ani internal dan sphincter ani eksternal. Antara rektum dan anus terdapat anyaman pembuluh darah plexus hemorrhoidalis.